jujur pas nama-nama itu dirilis, gue agak dikit apatis. Ya palingnya mungkin agak menarik Luke Fikri ya, karena di MacArthur dan hampir ketemu dengan Persib juga kan di ACL tuh kemarin. Mbak Mas Supri, sebelum kita tutup, mungkin kita bahas Timnas Indonesia sedikit ya. Boleh. Ini beberapa hari lalu nih, John Hartman kan mendapat kesempatan wawancara dengan beberapa media ya. Dalam wawancara eksklusif, John Hartman tuh bilang, dia katanya sedang memantau 6 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia ya. Dibilang ada 2 dari Jerman, 2 Belanda, 1 Amerika, dan 1 Australia. Ini sebenarnya masih jadi misteri siapa 6 pemain ini. Tapi kalau bisa kita kerucutkan, mungkin 2 nih dari Belanda, mungkin Julian Urip sama Tristan Goyer. 2 Jerman, Laurin Uri sama Jens Unseld. Kalau Amerika tuh si Mitchell Baker tuh yang kabarnya masuk MLS draft dari Colorado Rapids. Sedangkan kalau dari Australia tuh Luke Fikri. Ini sebenarnya Timnas Indonesia memang masih butuh pemain naturalisasi, maksudnya pemain diaspora yang nanti diangkut jadi WNI, atau seperti apa Mas Supri, Mas Iqbal? Kalau goals-nya itu di 2030, dengan pasal yang dimiliki ya masih banyak lah pemain-pemain yang sangat dibutuhkan. Jadi nggak ada salahnya nggak ada salahnya, sepanjang ada persetujuan dari government, dari pemerintah. Karena membangun sebuah tim nasional yang solid, yang kuat, itu tidak akan hanya bisa dijalankan oleh federasi. Tentunya campur tangan pemerintah itu juga akan menjadi aspek yang penting untuk terciptanya, terrealisasikannya Indonesia bisa berada di World Cup nantinya. Bukan mengecilkan pemain-pemain yang ada gitu loh, tapi tetap kita harus bisa realistis untuk meningkatkan level sebuah tim nasional. Tidak hanya kompetisi, tapi benar-benar pemain-pemain yang memiliki kualitas di grade A. Saya ambil contoh, ketika kita berbicara Spanyol, siapa sih pemain-pemain timnas Spanyol? Semua mereka dari Real Madrid, dari Barcelona, ya kan? Kemudian untuk Portugal, di situ masih ada Ronaldo, Vitinha main di PSG. Kita tidak bisa, tidak boleh membodohi diri kita sendiri dengan ekspektasi bahwa kita juga harus realistis bahwa kualitas pemain akan menentukan prestasi dari tim nasional itu sendiri ketika kita memiliki pemain-pemain yang memiliki level 1. Ini menarik ya, tentang kemungkinan ada 7 pemain yang prosesnya akan dinaturalisasi lagi. Kalau saya menyebutnya bukan pemain naturalisasi, ini pemain heritage lah, karena dia punya darah Indonesia gitu kan. Walaupun prosesnya naturalisasi, tapi kenyataannya dia tuh bukan orang asing gitu. Dia tuh emang keturunan Indonesia gitu. Makanya nyebutnya heritage. Itu adalah langkah yang mungkin cukup berjalan dengan baik, tapi harus jujur juga kan nggak semuanya oke. Tanpa tendensi apapun, Mauro Zylstra ketika bermain di Persija nggak bisa garansi posisi. Shane Patinama kalah dari Doni Pamungkas. Jan Slaven juga nggak stand out banget di Bali. Itu tuh cukup ngebuktiin kalau ya harus lebih selektif aja untuk ngambil, karena kan proses juga nggak murah gitu. Sebagai warga negara yang bayar pajak lumayan nih ya kan. Nggak murah, emang bayar. Ya kan kita bayar pajak ya kan. Nggak mesti berangkatin dia dari Belanda ke sini kan pakai uang. Iya, prosesnya nggak murah. Untuk bagaimana melakukan satu prosesi naturalisasi bisa di Belgia waktu Eliano gitu kan. Itu kan pasti ada budget tersendiri, dan sebagai orang yang bayar pajak nggak murah nih kan, pajak. Jadi ya harus selektif aja gitu. Dan yang paling ini sih, gue selalu punya pandangan kalau, jadi ada beberapa senior saya yang sering saya ajak diskusi, hingga pada akhirnya saya ngambil kesimpulan kalau sepak bola satu negara tuh jangan jago dulu, harus mapan dulu baru jago. Itu yang dilakukan oleh Jepang kan. Jepang tuh emang di awal-awal 98 ada pemain naturalisasi dari Brazil. Cuman Alex itu sebagai pemantik aja gitu. Pemantik aja. Sisanya mereka tuh memperbaiki sepak bola dulu dari bawah. Zico pernah kan? Zico pelatih. Pelatihnya. Ya salah satu pemainnya tuh Alex, dan itu tuh cuma jadi pemantik. Mereka tuh benar-benar memperbaiki sepak bolanya dari lantai sampai ke atap gitu. Bukan kita langsung memperbaiki atap dulu. Ini nanti roboh juga karena nggak siap. Terus Qatar katakanlah banyak pemain naturalisasi. Tapi banyak orang yang mungkin agak miss, Qatar itu meskipun itu pemain naturalisasi,
pemain-pemain itu dididik di Qatar di Aspire Academy semenjak usia mereka 13 tahun, 14 tahun. Makanya Almus Ali sekarang hebat, terus kemarin Afif ya. Akram Afif juga bisa jadi pemain terbaik. Itu tuh sebenarnya meskipun naturalisasi, tapi mereka tuh produk sepak bolanya Qatar gitu. Jadi memang yang jadi kunci adalah ya tetap kepemimpinan. Kalau mau scouting pemain-pemain yang tadi namanya disebutin, bahkan jujur pas nama-nama itu dirilis, gue agak dikit apatis. Ya palingnya mungkin agak menarik Luke Fikri ya, karena di MacArthur dan hampir ketemu dengan Persib juga kan di ACL tuh kemarin. Jadi ya itu layak untuk saya telisik lebih dalam profilnya. Tapi kalau yang lain sih jujur gak terlalu tertarik dan ya bukan gak setuju, tetap setuju aja karena sekarang Indonesia punya Tom Haya tuh keren banget gitu. Sekarang Indonesia punya Yaitses juga membanggakan gitu kan. Iya, intinya kan dengan pemain-pemain yang akan dinaturalisasi nanti, kalau harapan saya sih mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan dari John Hedman. Jadi kalau pemain yang datang levelan Yaitses, Emil, Kevin Dix, Eliano, Tom Haya itu mah oke. Gue setuju. Tapi kalau Calvin Verdong ya. Itu. Dan ini dari 6 pemain tadi saya sebutin tuh semuanya pemain di bawah 23 tahun tuh. Bener. Paling ya mungkin selain Luke Fikri yang oke, Tristan Goyer kan di main PC Zolo yang balik ke Ajax kan. Betul. Proyeksinya lumayan lah. Mungkin ada satu perbedaan ya yang selama ini saya sampaikan di beberapa platform bahwa buat saya pribadi sepak bola itu bukan usia. Tapi kemampuan. Kenapa? Kalaulah sampai sepak bola itu usia, seorang Michael Owen itu tidak akan bermain di Piala Dunia di usia 18 tahun. 8 ya. Kemudian juga sekarang ada siapa pemain Barcelona? Lamine Yamal. Dia 17 tahun. Ya, juara Euro. Dari situ sudah terjawab bahwa kemampuan pemain di usia berapapun kalau memang dia layak sesuai dengan kebutuhan pelatih, why not gitu loh. Makanya ketika ada statement akan shortcut memangkas pemain-pemain yang usianya berapa? 28-36. 28-26 saya pikir itu terlalu terlalu tajam mungkin ya. Makanya Teja nggak dipanggil. Walaupun memang style of play yang diinginkan oleh John Hedman kan konsisten dalam melakukan high pressure dalam 90 menit, ya kan. Tapi memungkinkan aja usia 26 kalau memang mampu menjaga kebugaran dia, ya kan, saya pikir akan bisa beradaptasi juga gitu loh. Intinya kasih kesempatan dulu lah. Gitu. Ya saya sih tetap sangat penasaran dengan kiprah dari John Hedman karena secara setup sih bagus ya. Dia tuh berbau dengan masyarakat Indonesia. Dia sering banget kelihatan jogging sendiri, main bola tiba-tiba di pantai di Bali gitu kan. Jadi secara ini lebih punya rasa trust lah ke John Hedman. Artinya John Hedman juga orang yang memang memantau benar sepak bola Indonesia gitu. Jadi semoga wacana untuk menaturalisasi beberapa pemain heritage ini itu bagian dari pemantik aja lah. Karena yang terpenting tetap harus bisa memperbaiki pembinaan di liga dan terbukti ya di Liga Indonesia sekarang banyak pemain lokal yang stand out gitu dan Rizky Eka tuh pemain bagus banget itu pemain dan sangat layak untuk dapat kesempatan dan ya termasuk striker Persija Excel untuk Kahu. Jadi ada itu bukti Rehan Hanan juga. Rehan Hanan betul. Lagi bagus-bagus ya. Lagi bagus-bagus. Jadi itu bukti kalau kita jangan sampai terlalu fokus ke proses naturalisasi dan melupakan ini nih yang utamanya betul. Benar. Karena membangun pembangunan youth development itu kan juga bagian penting untuk membangun pondasi, toh ujungnya juga tim nasional gitu. Betul. Ya kan. Sekarang timnasnya sudah sangat baik di posisi sekarang kan, walaupun gagal di World Cup, tapi tetap harus ada penyangganya, yaitu membangun piramida di kelompok usia muda, usia dini untuk mendapatkan kesempatan sama, yaitu berkompetisi. Karena kompetisi akan mematangkan mentalitas mereka, kemudian mereka juga merasakan atmosfer pertandingan, dampaknya mereka akan matang nanti ketika promosi ke senior. Oke, setuju Mas Ibam, Mas Supri. Pokoknya intinya yang muara dari kompetisi itu tim nasional. Tim nasional. Oke. Mas Supri, Mas Ibam, terima kasih banyak udah join ya. Udah 1 jam lebih kita bahas mulai dari persaingan gelar juara Super League yang hampir pasti dimenangkan Persib Bandung dan juga sampai akhirnya ke tim nasional Indonesia yang ada potensi menambah pemain naturalisasi. Pokoknya nanti kita next episode mungkin kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Sehat-sehat terus buat Mas Ibam, buat Mas Supri, sukses terus. Oke, Questioners,
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Thank you, Pak. Terima kasih, Mas ya.